Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Guru, karena alhamdulillah kemarin kita merayakan kemerdekaan, bangsa ini merayakan kemerdekaan yang ke-79. 79. Menurut Guru Sunai, dalam Al-Quran itu bagaimana sih makna kemerdekaan sebenarnya? Apakah kita tidak bisa mengatakan merdeka kalau masih banyak rakyat yang kurang sejahtera begitu? Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Al-Quran ada uh, ada diksi tentang asy'ub. Jadi waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi kami menjadikan kalian itu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal. Bukan ditaharabu, bukan agar kalian saling bermusuhan. Jadi uh, kemerdekaan ini adalah suatu nikmat yang mesti kita syukuri. Kemerdekaan sebagai bangsa ya, kita telah menjadi sebuah sya'bun, bukan lagi sebagai sebuah kabilah-kabilah. Jadi uh, saya kira semua tahu juga bahwa dulu kita ini adalah kerajaan-kerajaan yang berdasarkan kabilah-kabilah. Dan sekarang ini begitu banyak kabilah, begitu banyak suku dipersatukan menjadi sebuah bangsa yang besar seperti bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini. Jadi merdeka adalah, ya merdeka sesederhana itu, bahwa kita memang merdeka dan ini adalah uh, karunia yang sangat besar. Jadi Allah katakan, wa bifadlillahi wa birahmatihi wa bizalika falyafrahu. Jadi dengan karunia dan rahmat Allah, hendaknya kalian itu bergembira. Jadi bergembira dengan kemerdekaan ini adalah sesuatu yang ada landasannya, ada tuntunannya dalam Al-Quran. Jadi bergembiralah. Jadi setiap tahun ada hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, itu memang sesuatu yang layak diyafrahu, digembirakan. Bayangkan coba kalau kita masih kabilah-kabilah, masih antar suku, berapa banyak suku-suku di Indonesia ini yang tidak tergabung dalam sebuah bangsa. Ya, ini kita sudah menjadi sebuah bangsa dan menjadi bangsa yang terbesar Muslim ya, yang bangsa bangsa Muslim yang terbesar, yang penduduk ya dengan penduduk yang terbesar Muslim ya. Ya kita mengalahkan bangsa-bangsa Turki, bangsa-bangsa Arab bahkan ya. Bangsa Arab sampai hari ini tuh mereka tidak menjadi satu bangsa. Jadi padahal Al-Quran menjadikannya mereka itu satu kabilah. Jadi Arabiyun. Jadi, dalam Al-Quran ada disi Arabiyun dan Ajamiyun. Jadi ada kaum Arab dan kaum Ajam. Dan rupanya orang Arab sampai hari ini tidak bergabung sebagai satu bangsa. Ya mereka masih apa ya? Ya kita lihat sendiri lah bagaimana realitasnya mereka. Dan alhamdulillah kita ada pada satu bangsa. Jadi saya kira itu sangat layak menjadi sesuatu yang diyafrahu, sesuatu yang digembirakan, bergembira dengan bangsa ini kemerdekaan. Ada pun memang dengan misalnya masih ada apa ya penderitaan, masih ada keterbelakangan, ya belum sejahtera, iya pendidikan yang tidak merata. Itu adalah bagian dari sunayat Al-Quran memang. Maksudnya sunayat kehidupan. Jadi ada kaya miskin, ada maju, ada terbelakang. Itu adalah bagian dari sunayat Al-Quran. Dan itu tidak ada hubungannya dengan ya sunayat kehidupan. Jadi itu menuntut tentang amal soleh. Al-Quran mengatakan apa namanya? Nang amila solehan, siapa yang beramal soleh, min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mukmin. Jadi mukminnya di belakang, amal saleh didahulukan. Ya, padahal di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut amanu wa amilus solihat. Keimanan dulu baru amal saleh. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa amal soleh lebih dulu daripada keimanan. Ini karena tentang hayatan thayyibah. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Diberikan sebuah penghidupan yang baik. Jadi penghidupan yang baik itu adalah dengan amal soleh. Jadi wal amalus soleh yarfa'uhu, amal soleh lah yang mengangkat penghidupan.
Jadi ini bukan tentang iman dan tidak beriman, ini bukan tentang muslim dan tidak muslim, tapi seberapa besar amal solehnya bangsa ini membangun negerinya, membangun kaumnya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencampuri dalam hal ini suatu kaum, tentang kehidupan suatu kaum. Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi Allah tidak merubah, maksudnya kehidupannya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena di ayat lain Allah mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Jadi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Jadi kesejahteraan sebagai bangsa kita belum mendapatkannya, ini karena kita tidak mengusahakannya. Lihatlah misalnya Jerman ya, Eropa ya. Jerman lah, sebutlah Jerman. Di Perang Dunia Kedua, itu Jerman benar-benar menjadi negara yang sehancur-hancurnya. Berapa juta jiwa yang mati dan berapa banyak bangunan, negeri benar-benar hancur. Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Tapi mereka akhirnya mampu beramal soleh, mampu membangun, terlepas mereka muslim atau tidak muslim, mereka mampu membangun kaumnya, membangun bangsanya, sampai hari ini semua rumah ada produk Jerman di dalamnya, sehingga kekayaan, kesejahteraan mereka dapatkan. Jadi Allah katakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak lebih mencintai Jerman daripada Indonesia ya, tetapi mengapa mereka misalnya lebih sejahtera? Karena mereka mengusahakannya, mereka memiliki amal soleh, mensolehkan kaumnya, mansolha aba'uhum wa azwajuhum, mereka mensolehkan pendahulu-pendahulunya. Jadi ini tentang amal soleh. Jadi kalau misalnya ada penghidupan yang sempit, ya, ada penghidupan yang sempit, maisha. Jadi Al-Quran mensunaikan antara hayatan dan maisha. Jadi man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Jadi ada kehidupan yang sempit bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Jadi ada namanya hayatan, ada ma'isyatan. Hayatan itu dengan amal soleh, ma'isyatan itu apabila kita tidak mengikuti petunjuk. Seperti itu. Jadi kembali bahwa kemerdekaan ini adalah sesuatu yang sangat disyukuri. Ya, kita telah menjadi sebuah bangsa, bukan lagi menjadi kaum-kaum, kabilah-kabilah, bukan kita menjadi suku-suku saja, tapi kita sudah menjadi bangsa yang besar, tapi dituntut di sana untuk beramal soleh, membangun bangsa, membangun fisiknya, membangun mentalnya, membangun generasinya, membangun peradabannya. Jadi itu adalah kerjaan-kerjaan seluruh bangsa ini. Jadi seperti itu. Kalau pertanyaan selanjutnya, Guru, bagaimana tanggapan Guru dengan gerakan-gerakan yang berusaha mempersatukan kaum Ajam dan kaum Arab menjadi satu negara, satu kepemimpinan, satu aturan, satu kebijakan? Apakah hal itu mungkin terjadi? Mempersatukan seluruh kaum Arab dan kaum Ajam, semua kaum Ajam yang Muslim bersatu dalam satu negara Islam gitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa bi amaniyukum ya wala bi amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujzabi. Jadi bukan pikiran kita, bukan pikirannya ahli kitab. Pokoknya siapa saja yang melakukan keburukan itu akan jadi tidak harus bersatu seluruh umat muslim, tidak harus bersatu ya dalam satu negara, tidak harus. Kenapa dikatakan tidak harus? Karena berapa banyak diksi kaum dalam Al-Quran, berapa banyak diksi kaum. Jadi kaum, kemudian syu'ub, kenapa ada bahasa syu'uba wa qabaila. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Allah menggunakan kata ja'alna, itu artinya sampai kiamat orang itu berbangsa-bangsa. Jadi tidak bisa diikatkan sebagai semua yang beragama sama, kemudian itu tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini, man sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Jadi memang dunia ini Allah katakan selamanya berbeda-beda. Jadi la yazaluna mukhtalifin wa kadzalika khalaqahum. Dan begitulah Allah menciptakan.
Jadi memang berbeda-beda, ada Arab, ada Ajam, itu tidak bisa disatukan. Itu sudah menjadi sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi Allah katakan memang dalam Al-Quran itu wal takum minkum ummatun, bukan wal takum minkum qaumun atau wal takum minkum sya'bun. Jadi hendaklah kalian menjadi satu bangsa, tidak. Allah mengatakan hendaklah kalian menjadi satu umat dalam artian satu ajaran. Allah katakan karena nasu ummatun wahidah. Dulu satu ajaran manusia itu, maksudnya ajaran yang datang dari Allah. Ya, kemudian ikhtalafu, kemudian mereka berbeda-beda. Jadi tentang ajaran, bangsa-bangsa silahkan berbangsa-bangsa, tetapi ajaran yang mereka jalankan itu yang datang dari Allah. Jadi kehendak Allah itu wal takum minkum ummatun, bukan wal takum minkum sya'bun, bukan wal takum minkum hendaklah kalian menjadi satu bangsa, tidak. Tapi silahkan berbangsa-bangsa, tapi dengan ajaran yang satu yang datang dari Allah. Dita'arafu, agar kita mengetahui, oh ini adalah saudara kita. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi bukan innamal mu'minuna satu diri, tapi ikhwah, bersaudara. Oh ini saudaraku, ini Jadi saudaraku. maksudnya satu ajaran itu ajaran Al-Quran misalnya gitu, ya umat muslim satu ajaran gitu, satu pemahaman tentang Islam. Satu ajaran dalam artian sumber ajaran ya, sumber ajaran satu dari Allah. Jadi bukan ajaran-ajaran yang datang dari manusia. Kalau ajaran-ajaran manusia itu pasti akan menimbulkan perbedaan, perpecahan. Itu yang disebut berbeda. Makanya Allah menyuruh kita untuk satu umat. Ya, satu umat. Jadi karena Allah menyuruh satu umat artinya ajaran dari Allah saja, yakni Allah katakan makana li basyarin ayyuhallahu kitab. Ada ajaran yang akan bisa dijalankan dalam konteks negara misalnya, atau kayak ada ajaran agama yang bisa dijalankan itu selalu dijalankan oleh kepala negara. Jadi maksudnya ajaran dari Allah ini agar bisa kita jalankan itu apakah harus masuk dalam kebijakan bernegara, dan bagaimana caranya masuk? Harus betul-betul ditetapkan Al-Quran adalah undang-undang negara ini, atau bagaimana sih sebenarnya ajaran itu masuk mengatur negara? Begini ya, kita jangan salah kaprah ya. Jadi Al-Quran ini petunjuk hudal linnas ya, petunjuk bagi seluruh manusia, negara apapun dia. Jadi mereka bisa menjalankan Al-Quran. Jadi ini hudal linnas, berbeda dengan Alkitab. Zalikal kitab hudal lil muttaqin. Itu ada memang yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muslim saja. Tapi Al-Quran ini bisa dimanfaatkan oleh biar bukan muslim. Jadi ada pun tentang bahasan negara, ini sebenarnya bahasan politik ya. Bahasa negara itu adalah bahasan tentang kepemimpinan. Jadi jadi tidak semua orang memikirkan itu. Jadi ada tentang kepemimpinan dan tidak semua orang harus mengurusi kepemimpinan. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah mensunaikan namanya, ada namanya Qaryah, ada namanya Madinah. Jadi negeri-negeri yang buruk semua, negeri yang buruk semua disebut dengan Qaryah. Makanya kami qaryatin ahlaknaha, betapa banyak Qaryah yang kami hancurkan. Tapi tidak ada disebut Madinah dihancurkan. Kenapa? Sepanjang sebuah negara itu menerima, terbuka terhadap perbedaan, ada muslim, ada tidak muslim, itu disebut dengan Madinah, dan kepemimpinan di dalamnya bukan menjadi tanggung jawab muslim saja. Jadi kepemimpinan yang ada di situ adalah kepemimpinan yang menaungi perbedaan itu. Jadi dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia ya, dan kita terhitung sebagai negara yang mengakomodir perbedaan. Jadi semua perbedaan diterima. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata kepada Allah, Rabbana ja'al hazal balad, jadi hazal balad amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim ini, bagaimana kebesaran Nabi Ibrahim Halim, Nabi Ibrahim Hanif, tapi ada sisi-sisi di hatinya yang hanya ingin yang beriman saja. Nabi Ibrahim mengatakan, jadikanlah negeri ini negeri yang baik, dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada yang beriman dan kepada Allah dan hari akhirat. Kata Allah, tidak
Tidak begitu Nabi Ibrahim. Kata Allah, Allah mengatakan qala wa man kafara fa umattihu. Wa man kafara fa umatti'uhu. Orang kafir pun akan kuberi nikmat. Ya, ini Allah, ini Allah Rabbul Alamin, bukan Rabbul Muslimin. Jadi ini Allah, ini Rabbul Alamin, dan rahmat Allah itu wa asbagha ni'matu zahiratan wa batinah, itu dicurahkan lahir batin kepada seluruh manusia, seluruh alam. Jadi ini bukan tentang muslim dan tidak muslim saja semata-mata. Jadi tentang sebuah komunitas ya, tentang sebuah komunitas yang disebut bangsa. uh, uh, ada apa namanya, ada hal yang disebut dengan kepemimpinan, dan kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mengakomodir perbedaan. Ya, itu pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang memaksakan satu warna jadi beragam warna. Jadi dunia ini adalah warna-warni keberagaman. Jadi tambah bersyukur ya kita hidup di Indonesia yang warna-warni. Iya, iya. Bahasa, suku, agama, iya. dan segala macam warna-warni. Iya. Jadi kita pantas meneriakan kata merdeka. Iya, kita merdeka sebagai bangsa, semua bangsa. Kita bukan lagi hanya sebagai suku ya, bukan kabilah saja. Kita sebagai bangsa. Ya merdeka. Merdeka. Terima kasih Guru. Ada pesan-pesan kepada orang-orang yang merasa mereka tidak merdeka karena masih sengsara. Mereka merasa sedih karena hidup di negara yang begini, yang tidak satu pemikiran dengan seluruh umat Islam. Oh iya. Pesan-pesan. Jadi bukan pesan dari saya, tapi pesan dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Mereka semua itu akan kembali ke saya, dan kepada saya lah yang menghisapnya. Saya lah yang menghisap mereka. Jadi itu yang pertama. Yang pesan yang kedua sebenarnya adalah kita jangan menjadi menyinyir terus ya. Allah menyebutnya dalam Al-Quran itu wal murjifuna. Jadi laula la illam yantahil munafiquna. Jadi kalau tidak berhenti orang munafik itu, ya wal murjifuna. Jadi dan orang-orang yang selalu menyinyir itu Allah akan melaknat mereka, lana'ahumullah. Allah akan melaknat mereka. Jadi janganlah selalu kita nyinyir. Ini adalah kaum kita, ini adalah capaian yang sudah sangat besar. Siapa bangsa terbesar muslim ya, kalau bicara muslim Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat besar, yang sudah disatukan sebagai bangsa ya, bukan ya ini bukan negara suku ya, kepulauan. Iya, jadi jadi ini kita berpulau-pulau, bersuku-suku. Ini wilayah yang begitu luas. Bangsa terbesar ya, diikat dalam sebuah bangsa, sya'bun ya. Jadi ini sebuah karunia sangat besar. Bagaimana berusaha memberikan kontribusi. Ya, kita tinggal tinggal mengisi dengan amal soleh, kesolehan apa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang sudah mengatakan Rabb Tuhanku, dan mereka istiqomahlah dalam peran kita, yang guru sebagai guru, yang polisi sebagai polisi, yang tentara sebagai tentara, masing-masing memiliki peran di dalam sebuah komunitas, sebuah bangsa. Amal soleh itu bukan sholat, puasa, zakat ya. Amal soleh itu bukan tentang beramal soleh, kan kebanyakan orang semoga beramal soleh, padahal yang dimaksud sholat. Maksudnya kalau sholat itu kita sudah amal puasa, sholat, puasa itu disebut dengan amal baik ya, amal hasan namanya. Jadi dia bukan amal soleh, dia tidak membangun apa-apa. Dia adalah amal itu sendiri memang baik untuk jiwanya, tetapi dia tidak memberi efek kepada orang lain. Amal soleh itu adalah mensolehkan orang lain, mensolehkan masyarakat, mensolehkan diri masyarakat dan bangsa. Itu namanya amal soleh. Iya, membangun, amal membangun namanya soleh. Solah abahu, membangun namanya soleh. Jadi
eh, al-amal soleh yarfa'uhu, amal soleh lah yang membangun sesuatu, yang mengangkat agama, mengangkat bangsa, mengangkat kaum, itu amal soleh. Jadi bukan amal hasan, bukan sholat puasa. Jadi sholat puasa itu adalah untuk jiwa kita, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bukan agar la'allakum agar kalian itu berjaya, bukan, bukan. Tapi la'allakum tattaqun itu tentang jiwa, tentang agar kita jiwa kita tenang, menjadi mutmainnah, menjadi itu arahnya kalau amal baik. Kalau amal soleh ini untuk bangun masyarakat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkiamatkan dunia ini sampai semua kemudahan hidup terbuka. Jadi Allah katakan uh, apa namanya? Wa idza fatahna kulla abwab. Jadi ketika kami membuka segala pintu kemudahan, ya semua farihirahibi, kemudian mereka terlena, la khaznahum baktatan, kami akan mengambilnya dengan mendadak, ya, dalam arti gambaran kiamat itu adalah gambaran peradaban yang sangat besar, dan manusia berlomba, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh. Jadi manusia berlomba untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Jadi mari kita tingkatkan amal soleh untuk membangun bangsa ini, Amal soleh dan tingkatkan amal hasan untuk membangun jiwa. Iya, namanya mentakwakan jiwa. mentakwakan jiwa. Ya, syukran guru. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.